Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan di penelaah Alkitab di lingkungan masing-masing, sebelumnya kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami menyembah dan bersujud di hadapan-Mu, karena sebentar lagi kami akan mau merenungkan firman-Mu. Kami mau diajar oleh firman-Mu supaya kami dapat mengerti, dapat memahami apa yang diinginkan Tuhan bagi kami, sehingga menjadi perbuatan kami, menjadi sifat kami sehari-hari untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan di saat ini dari Matius pasal 7 ayat 13 sampai ayat 14. Inilah firman Tuhan. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini kita belajar untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Untuk memulai firman Tuhan ini, saya menyampaikan satu ilustrasi, yaitu ada dua orang pemuda yang ditawarin memilih ada 3 hadiah. Di 3 hadiah ini ada 2 amplop yang berisi uang dan ada 1 buku Alkitab. Pada pemuda yang pertama ditawarin, silakan pilih mana yang kamu pilih di 3 hadiah ini. Dengan penuh semangat dia memilih dan dia berkata, aku memilih amplop. Kemudian dia suruh silakan ambil. Pemuda yang kedua juga ditawarin, kamu pilih yang mana? Di sini masih ada Alkitab dan 1 lagi amplop. Dengan pelan-pelan dia menjawab, saya lebih memilih Alkitab. Kemudian disuruh silakan, karena itu yang kamu pilih, silakan diambil. Pada saat mereka buka, pemuda yang pertama dia membuka amplop dan dia mendapat uang 200.000. Dan ketika pemuda yang kedua ingin membaca Alkitabnya, ternyata di dalam tengah-tengah lembaran Alkitab telah ditaruh uang 2 juta rupiah. Jadi pemuda yang kedua ini mendapat untung 2 kali. Dia mendapat buku Alkitab firman Tuhan dan dia juga mendapat uang 2 juta. Dari ilustrasi ini kita belajar bahwa ketika kita lebih memilih hidup di dalam Tuhan, ketika kita lebih memilih hidup sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan yang lebih besar, menyediakan yang lebih indah di kehidupan kita, di balik apa yang kita pikirkan. Dari firman Tuhan yang kita renungkan ini adalah kita ditawarkan dengan 2 pilihan kehidupan. Melewati jalan yang lebar atau melewati jalan yang sempit. Itulah yang akan kita renungkan. Apa itu jalan yang lebar dan apa itu jalan yang sempit? Firman Tuhan ini berdasar pada pengajaran Tuhan Yesus sebelumnya tentang mengasihi sesama, tentang berbuat baik kepada sesama. Kalau kita baca di ayat yang ke-12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu adalah pengajaran Tuhan Yesus dari ayat yang ke-12. Sehingga dia sambung pada ayat yang ke-13 berkata, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Berarti pintu yang sesak atau pintu yang sempit yang dikatakan Tuhan Yesus pada ayat yang ke-13 berdasar pada ayat yang ke-12 tentang mengasihi dan berbuat baik kepada sesama.
Di situ dia berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, lakukanlah itu. Apa yang dikehendaki Tuhan di situ adalah mulailah berbuat baik, aktiflah untuk mengasihi sesama. Kalau kita sering mendengar perkataan begini, jangan lakukan apa yang tidak engkau kehendaki orang lain lakukan kepadamu. Dalam firman Tuhan ini atau yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus lebih daripada perkataan itu. Dia berkata, lakukan apa yang engkau inginkan orang lain lakukan kepadamu. Di sini saya mau katakan bahwa itu adalah yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah firman atau prinsip hidup yang diinginkan oleh Tuhan Yesus, yang Tuhan mau bagi kita sebagai umatnya. Tentu saja kalau kita berkata kita adalah anak Tuhan, kita pengikut Tuhan, maka yang kita pilih adalah apa yang diinginkan oleh Tuhan. Yang kita pilih adalah apa yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita. Marilah kita memilih, marilah kita melakukan itu, aktif dalam melakukan segala sesuatu, aktif melakukan firman Tuhan, aktif ke gereja, aktif berbuat baik. Memang secara manusiawi, secara dunia, secara kedagingan, berat, sulit melakukan itu. Kadang-kadang kita berpikir, emang dia siapa, kenapa saya harus menolong dia? Kadang-kadang kita berkata, bagaimana saya bisa melakukannya? Saya aja masih belum sempurna. Sulit. Tetapi sekali lagi saya katakan, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, maka wajib kita lakukan. Tidak ada kata tidak. Karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu yang diinginkan oleh Tuhan Yesus pengajarannya di ayat yang ke-12. Sehingga dia sambung pada ayat yang ke-13. Dia katakan, The time is 12:04 in the afternoon. Masuklah melalui pintu itu. Di sini kita harus memahami bahwa kalau Yesus berkata masuklah melalui pintu yang sesak itu, di sini harus kita memahami bahwa Tuhan bukan lagi memberi kita pilihan. Yesus bukan berkata pilihlah jalan mana yang kau kehendaki, mau jalan yang sesak atau mau jalan yang lebar. Bukan. Dia kasih kita perintah. Dia menyuruh kita masuk melalui pintu yang sesak itu. Istilahnya seolah-olah Yesus berkata, engkau harus melakukan apa yang aku kehendaki. Engkau harus melaksanakan apa yang saya mau. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Ini yang harus kita pilih dan inilah yang harus kita lakukan Bapak Ibu semua. Kita harus melewati jalan yang sempit, pintu yang sempit itu. Karena itu jalan yang menuju pada kehidupan. Itu jalan yang menuju kepada warga kerajaan sorga. Kadang-kadang kita di dunia ini atau sifat manusia di dunia ini selalu merasa benar. Karena mungkin ritual agama dia lakukan. Atau dia berkata, aku belum membunuh. Apa perintah Allah belum saya langgar. Saya belum berzina. Saya belum melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Sehingga kadang-kadang manusia dengan pola pikir seperti itu dia berkata, saya sudah benar. Tetapi di balik itu, kebanyakan manusia tidak mau melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Tidak mau melaksanakan apa yang maunya Tuhan. Memang benar mereka menjauhi larangan Tuhan. Tetapi untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan, kebanyakan manusia tidak mau melakukannya. Sangat sulit melakukannya. Itulah makanya Yesus berkata, engkau harus masuk melalui pintu itu. Melalui pintu yang sesak itu. Engkau harus melakukan apa yang aku inginkan. Kita mengikut Tuhan itu menjadi sempurna ketika kita menjauhi larangannya. Dan kita juga mau melaksanakan perintahnya. Kita menjauhi larangannya. Dan kita juga mau melaksanakan perintahnya. Baru sempurna. Dan itulah jalan sempit yang disampaikan atau yang dikehendaki oleh
Tuhan Yesus. Kita nggak bisa pungkiri di dunia ini banyak orang, kita di dunia ini lebih mengikuti keinginan daging kita. Kita hanya mau mendapat berkat, tetapi tidak mau ikut apa yang diinginkan oleh Tuhan. Kita kebanyakan menunggu orang lain melakukan duluan kepada kita. Kita menunggu orang lain lebih duluan menghargai kita. Kita menunggu orang lain lebih duluan berbuat baik kepada kita, baru nanti kita membalas. Bukan itu prinsip hidup yang diinginkan oleh Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan, itu yang kita ikuti, berarti kita sudah mengikuti keinginan kita sendiri. Kalau keinginan kita sendiri yang kita ikutin, maka itulah yang dimaksudkan oleh Yesus di sini adalah jalan yang lebar. Keinginan-keinginan daging kita, keinginan-keinginan manusiawi kita. Kita maunya senang-senang, kita maunya banyak yang kita dapat, kesenangan-kesenangan dunia. Itu jalan yang lebar. Dan jalan yang lebar itu menuju kebinasaan, menuju maut. Saya katakan, kita jangan memilih jalan ini. Kita jangan melanggar apa yang disuruh oleh Tuhan. Di ayat yang ke-13 dia berkata, engkau harus melalui pintu yang sesak itu. Ini bukan, sekali lagi saya mau katakan, ini bukan bicara kita harus memilih yang mana. Tetapi marilah kita ikuti maunya Tuhan. Walaupun menurut manusia kita sulit, berat, kita mengikut Tuhan itu seperti beban. Tetapi karena itu yang dikehendaki Tuhan, maka harus kita lakukan. Yesus pernah berkata, barang siapa mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Yesus pernah menyampaikan terlebih dahulu bahwa untuk mengikut dia itu memang harus tahan derita. Mengikut Tuhan Yesus itu memang harus melakukan hal-hal yang sulit. Kita harus menyangkal diri. Bukan keinginan kita. Kita harus melupakan keinginan kita. Kita harus membuang nafsu keinginan kita. Kita harus mengandalkan keinginan Tuhan. Itulah jalan yang sempit itu. Kita di dunia ini seperti sedang berjalan. Dalam iman kita seperti sedang berjalan menuju suatu tempat. Di dunia ini banyak tawaran-tawaran yang menyesatkan. Di dunia ini banyak hal-hal yang membuat kita mundur, membuat kita lelah, membuat kita cepat bosan untuk mengikut Tuhan. Kita perlu hati-hati dan waspada di situ. Kita jangan terlena dengan perkembangan zaman ini. Kita jangan terbawa arus kepada apa yang cepat diinginkan oleh hati kita, yang sering tertarik di mata kita. Kita jangan hanya terbawa dengan suasana itu. Kita harus cepat-cepat sadar bahwa itu jalan lebar yang menuju pada kebinasaan. Kita harus berbalik. Kita harus kembali kepada apa yang diinginkan, yang dikehendaki oleh Tuhan. Menyerahkan hidup sepenuhnya. Kita rela memikul salib. Kita rela menyangkal diri. Hanya untuk mengikuti apa yang diinginkan, dikehendaki oleh Tuhan. Hanya untuk mengikut apa yang maunya Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita jangan selalu merasa benar dalam hidup ini. Yang benar itu adalah hanya mengikuti keinginan Tuhan. Yang benar itu adalah hanya melakukan firman Tuhan. Dan ketika kita aktif, inisiatif, memulai segala sesuatu untuk berbuat baik. Ketika kita aktif memulai untuk berbuat baik kepada sesama kita. Kita jangan menganggap orang lain lebih rendah. Tetapi kita harus menyadari bahwa dia itu juga adalah ciptaan Tuhan. Maka kita sudah melakukan kehendak Tuhan. Maka dalam hal itu kita sudah
masuk melewati jalan yang sempit yang menuju pada kehidupan itu. Itulah firman Tuhan yang kita renungkan di saat ini. Mari kita kembangkan lagi nanti pada ruang diskusi. Mari kita sharing, mari kita diskusikan bersama untuk penerapannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau mengajari kami di saat ini supaya kami lebih memilih mengikuti apa yang Engkau mau, supaya kami lebih memilih apa yang Engkau kehendaki. Bahkan Engkau sendiri memberi perintah, menyuruh kami supaya kami melewati jalan yang sesak itu, melewati jalan yang sempit itu. Karena itu menuju kebinasaan. Itu jalan yang maunya Tuhan. Engkau menyuruh, memerintahkan kami saat ini supaya kami lebih memilih mengikuti apa yang kehendak Tuhan. Kami harus menjauhkan keinginan kami. Kami harus membuang keinginan-keinginan daging kami. Karena itu adalah jalan yang lebar yang menuju pada kebinasaan. Kami mau komitmen ya Tuhan, hanya ikut jalan-Mu saja. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Salam.